Kembali lagi di Metro Plus Siang pemirsa, dan di siang hari ini kita masih bersama Pak Ferry Manik. Ini kita masih membahas juga mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, Pak. Tadi kita di segmen sebelumnya kita membahas mengenai Bapak sempat bilang bahwa yang namanya usaha juga dalam arti pengguna usaha gitu ya harus mempunyai peran juga untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana menurut Bapak cara mereka untuk ikutan turut serta membantu ini, Pak? Ya, dunia usaha itu kita perlukan ya untuk berkontribusi memperhatikan anak-anak ini dalam hal juga mendukung akses anak-anak ini, hak-hak anak ini untuk mengakses tadi kesehatan, pendidikan gitu ya, layanan-layanan intervensi ya, seperti terapi gitu. Nah, kenyataannya kan di kita itu mahal gitu ya, untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ya sekolah-sekolah swasta mahal gitu. Untuk terapi juga mahal gitu. Nah, kalau dunia usaha ikut berperan gitu ya, memberikan, mengalokasikan untuk membantu anak-anak ini gitu, untuk bisa mendapatkan terapi, bisa mendapatkan sekolah gitu. Itu sangat-sangat membantu, mempercepat penanganan dan pendidikan anak-anak. Jadi menurut Pak Ferry bahwa mungkin secara tarif mungkin bisa kalau dibantu dengan cara menurunkan jadi jangan terlalu mahal sehingga semua bisa terjangkau, begitu Pak? Atau ya, dengan support dari kalau dunia usaha tadi ada support dukungan dari dunia usaha untuk sekolah-sekolah bisa terjangkau gitu ya, juga terapi gitu bisa terjangkau gitu, itu seperti itu gitu. Oke, nah kalau kita berbicara tentang sekolah Pak Ferry, sebenarnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, apakah mereka ke sekolah yang pada umumnya atau memang punya sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus? Ya, ada sekolah khusus, bisa juga sekolah umum. Jadi awalnya itu memang sekolah khusus ya, karena memang kondisinya khusus. Jadi dibentuklah sekolah khusus. Nah, kalau di kita ada sekolah-sekolah luar biasa, juga ada sekolah khusus itu. Nah, cuma keadaannya itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Kalaupun yang swasta gitu, itu mahal juga biayanya gitu. Jadi akses untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa masuk ke situ sangat terbatas. Dan belum lagi sekolah khusus yang ada itu yang baik dan bagus gitu ya. Itu baru mencakup ketunaan tadi yang tunanetra, rungu, tunagrahita, tunadaksa gitu ya. Beberapa autism gitu. Sekolah khususnya sudah bagus gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang lain gitu, anak kekhususan lain gitu. Nah, ini tidak punya akses ke sekolah khusus gitu. Nah, pemerintah sudah bagus dengan undang-undang pendidikan gitu ya, 20 tahun 2003 bahwa semua warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, itu penerapannya dibikin Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif itu pendidikan sekolah umum di mana bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi, nah ini dibuka sekolah umum itu kan bagus sekali, jadi akses untuk belajar ini terbuka. Tapi problemnya, masalahnya yang lain muncul adalah tenaga pendidiknya gitu, tidak siap gitu. Tenaga pendidiknya yang tidak memiliki kemampuan skill yang memadai untuk membantu pembelajaran anak-anak ABK ini di sekolah, karena sangat dibutuhkan yang namanya kemampuan assessment, kemampuan menilai mengukur kemampuan anak dan target belajar anak. Terus juga dari situ sekolah juga harus mampu sebenarnya melakukan psikoedukasi assessment gitu untuk anak gitu. Nah, dari dasar ini diperlukan untuk menyusun yang namanya program belajar individu anak gitu, IEP, Individualized Education Programnya gitu. Nah, karena anak-anak ini kan juga karena kondisinya kekhususan berbeda dengan anak lain, dia harus punya program sendiri gitu. Nah, skill ini yang belum dimiliki oleh guru-guru di sekolah umum. Apakah Yayasan IPABK ada agenda atau bahkan sudah menuju ke sosialisasi ini? Ini yang salah satu kita lakukan dalam programnya kita adalah kita mentraining, melatih guru-guru inklusif gitu ya. Saat ini kita fokus di Jakarta karena 2013 Jakarta mendeklarasikan sebagai kota inklusif, artinya semua sekolah harus terima anak berkebutuhan khusus. Wow, itu bagus sekali gitu ya, itu langkah maju gitu ya. Tapi tadi problemnya seperti tadi, makanya kita sebagai lembaga masyarakat kita mau mensupport niat baik ini gitu. Nah, langkah maju ini kita dukung dengan kita training guru-guru. Jadi kita mengadakan program, kita training guru-guru inklusif di DKI. Saat ini memang kita baru
Jakarta ya inginnya sih Indonesia gitu ya. Seluruhnya Seluruh ya. Indonesia kita bisa, semua sekolah kita training tenaga pendidiknya bisa memiliki skill untuk membantu pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah gitu. Oke, baik Pak Ferry. Sebenarnya untuk data di Indonesia sendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada nggak sih Pak? Nah ini juga problem ya kalau menurut saya ya, karena data yang valid, data yang betul-betul spesifik tentang anak berkebutuhan khusus itu saya belum menemukan ini gitu. Jadi di beberapa kementerian itu ada perbedaan data gitu. Juga saya lihat juga tidak mengcover semua penjelasan tentang kondisi-kondisi kekhususan tadi. Mungkin untuk data tentang jumlah anak-anak yang tadi mengalami ketunaan gitu ya, fisik, secara fisik itu ada. Nah, anak-anak yang dengan gangguan neurologis itu tidak gitu. Seperti anak-anak dengan gangguan belajar khusus gitu ya, kesulitan belajar khusus gitu, specific learning disabilities, anak-anak disleksia, disgrafia, diskalkulia yang mereka fisik mereka fisik tidak masalah gitu ya. Cuma mereka ada masalah di dalam processing proses informasinya, membuat mereka terganggu dalam proses belajar. Nah ini kan ini anak-anak berkebutuhan khusus gitu, karena kebutuhannya memang khusus. Ini nggak kelihatan gitu. Ya, dan mungkin mereka sering dicap di sekolah sebagai anak yang malas dan tidak dengar-dengaran ya Pak? Iya, seringkali di sekolah akhirnya dilihat anak-anak malas, anak-anak nakal, anak-anak yang tidak ada motivasi Padahal belajar. mereka berkebutuhan khusus ya? Dan mereka secara intelijensi bagus gitu. Mereka bisa. Jadi secara kasat mata tidak terlihat sebetulnya. Iya, mereka harusnya bisa berprestasi, tapi anjlok gitu prestasinya. Gitu. Menurut Bapak Potensi siapa yang mulai duluan nih, berbanding Pak, terbalik. untuk pengumpulan data ini? Apakah dari Yayasan IPABK bisa memulai atau harus ada peran pemerintah juga? Harusnya dimotori, digerakkan oleh pemerintah. Nah, Bagaimana menurut Bapak cara memotorinya? Baru-baru ini ya juga kita apresiasi ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Mereka sudah mau mengambil langkah untuk membuat data profil ABK gitu di Indonesia gitu. Nah ini Kementerian KPPPA ini dengan keasdepan dari perlindungan anak kebutuhan khusus mengajak kayak BPS gitu ya dan Kementerian Pendidikan, Direktorat PPKLK-nya gitu untuk terlibat, dan kita dari civil society, dari masyarakat diundang juga untuk bersama-sama kita mau menyusun profil ABK. Jadi di tiap kota, di tiap provinsi harusnya ada profil ABK ya, data-data tadi secara kuantitatif dan juga penjelasan kualitatifnya, keadaan-keadaan anaknya seperti apa, apakah mereka bersekolah, tidak sekolah, bagaimana sekolahnya, akses kesehatannya seperti apa, yaitu akses terhadap terapinya seperti apa, terus alat gitu, alat-alat bantu, kan ada beberapa anak-anak kebutuhan khusus juga butuh alat bantu, bagaimana akses mereka untuk mendapatkan alat bantu. Nah ini harusnya punya data ini gitu, karena dengan data ini kita punya ya, kebijakan gitu, terus tindakan-tindakan program itu akan lebih mudah dibuat gitu. Jadi kita tahu kebutuhannya di mana gitu. Dan sejauh ini sudah dilakukan Pak? Sudah, jadi sudah ada koordinasi dari kementerian, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah mengkoordinasikan ini. Nah kita akan mencoba gitu untuk mendata gitu, membuat data profil ABK di Indonesia gitu. Pak Ferry, kalau misalnya ini Grace ya, kalau misalnya kita lihat ini kan anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak ini pasti masih punya masa depan yang cukup panjang gitu ya. Saya mau tanya Pak, kalau seandainya masalah tadi Bapak ungkapkan, beberapa masalah tadi tidak diselesaikan, apa sih Pak akibatnya mungkin untuk negara ini Pak? Ya, ini beban buat negara gitu ya, akan jadi beban jika anak-anak ini dari dini gitu ya, tidak diperhatikan penanganannya, pendidikannya gitu, karena penanganannya, pendidikannya itu solusi cara untuk mereka bisa survive, mereka bisa hidup mandiri, karena pendidikan juga harus membekali mereka dengan life skill gitu ya, untuk mereka bisa hidup mandiri gitu dan tidak menjadi beban. Nah, kalau ini tidak diperhatikan oleh kita semua gitu, oleh pemerintah, oleh negara gitu ya, oleh masyarakat, dunia usaha ya, ini akan jadi beban gitu. Mereka akan jadi generasi yang itu tidak produktif, tidak bisa berperan serta gitu, tidak bisa berpartisipasi ya. Tentu kan
akan menjadi beban yang merepotkan gitu. Iya, Negara juga yang harus bertanggung jawab gitu. Iya, nah untuk selanjutnya Pak, kita tahu bersama bahwa anak-anak kebutuhan khusus ini bukanlah anak-anak yang selalu hanya memiliki kekurangannya, tapi mereka juga memiliki kelebihan-kelebihannya. Nah, apa yang dilakukan oleh yayasan ini untuk bisa menyalurkan kelebihan-kelebihan daripada anak-anak kebutuhan khusus ini, Pak? Ya, kita membuka ruang kesempatan aja gitu ya. Kita lebih ke sebenarnya ini event atau kita buatkan kayak kompetisi-kompetisi untuk musik gitu ya, kesenian gitu. Terus sebelumnya kita buat melukis, menggambar, lebih ke mereka bisa menyalurkan bakat-bakat seni mereka gitu. Nah, seperti itu sih. Kalau di pendidikan kita coba perhatikan beberapa anak yang memang bermasalah untuk dibuatkan program pembelajarannya gitu. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa sekolah gitu ya untuk lebih membantu sekolah ini menyusun tadi program pembelajaran yang benar untuk anak-anak ABK. Betul. Nah, oke Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, harapan ke depan seperti apa dari yayasan ini Pak? Ya, kita sih berharap semua pihak ya, semua elemen tuh turut memperhatikan anak-anak kebutuhan khusus. Hak daripada anak kebutuhan khusus ini harus diperhatikan gitu. Hak untuk ya, kesehatan, pendidikannya, penanganannya, terapinya ini semua harus berperan serta, yang saya tadi bilangnya masyarakat, pemerintah terutama yang harus ada di depan gitu. Terus juga ya pasti keluarga gitu, dan dunia usaha gitu, dunia pendidikan tuh, semua harus bekerja sama gitu agar anak-anak ini ya diperhatikan gitu, dan mereka bisa hidup, kemungkinan mereka untuk hidup lebih baik itu terbuka. Oke. Ya, wow. Terima kasih banyak Pak Ferry. Ya. Semoga nanti harapannya tercapai dan nanti Betul. Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat lagi tentunya dengan harapan seperti ini ya. Ya. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi setelah informasi berikut. Jangan kemana-mana karena nanti akan ada sebuah informasi mengenai animator, Grace. Ini animator Indonesia yang berbakat Betul sekali, ya. berbakat sekali. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.